materi tentang laporan arus kas. Jangan lupa ditonton! Definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Tujuan laporan arus kas: 1. Memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. 2. Menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Manfaat laporan arus kas: kreditor, investor, dan pihak lain menilai 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. 3. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. 4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama suatu periode. Klasifikasi arus kas. Klasifikasi arus kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. PSAK memberikan fleksibilitas dalam mengklasifikasikan item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas membayar dividen dan melakukan investasi. Inflows terdiri 1. Penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. 2. Penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. 3. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows terdiri dari 1. Pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. 2. Pembayaran untuk karyawan. 3. Pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek, perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank. Yang keempat, pembayaran biaya operasi. Keunggulan metode tidak langsung. 1. Berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. 2. Memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Masalah khusus, penyusutan dan amortisasi. Item lain yang diperlukan sama dengan beban penyusutan saat penyusunan laporan arus kas adalah amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, amortisasi atas diskon atau premium, penurunan nilai, biaya imbalan pasca kerja. Entitas harus menyesuaikan laba atau rugi bersih terhadap selisih atas kas yang dikeluarkan dan beban yang diakui. Perubahan dalam pajak tangguhan hanya mempengaruhi laba atau rugi bersih, namun tidak mempengaruhi kas. Kemudian metode ekuitas, kenaikan atau penurunan akun investasi karena mengakui bagian laba atau rugi bersih entitas, asosiasi, atau anak, tidak mempengaruhi arus kas, sehingga harus mengurangi atau menambah atas kenaikan atau penurunan akun investasi tersebut dengan laba atau rugi bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dikurangi atau ditambah terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih aktivitas operasi. Salah satu penyebabnya karena transaksi yang terjadi adalah transaksi non-kas.
Kemudian, entitas memasukkan nilai keuntungan atau kerugian yang terjadi dari penjualan investasi dan aset tidak lancar sebagai bagian dari kas yang diterima di aktivitas investasi. Sehingga untuk menghindari perhitungan ganda, termasuk dalam komponen laba rugi dan kas yang diterima, maka keuntungan atau kerugian tersebut disesuaikan terhadap laba bersih saat menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Kompensasi berbasis saham. Beban kompensasi yang diakui tidak mempengaruhi arus kas, sehingga entitas harus menambahkan beban kompensasi tersebut terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Piutang usaha atau dagang. Perhatikan contoh berikut. Tidak ada piutang dagang yang telah dihapus kemudian dapat ditagih kembali selama tahun 2012. Sementara, informasi ringkas laba rugi perusahaan tahun 2012 sebagai berikut. Penyajian arus kas aktivitas operasi. Metode langsung. Arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu kas diterima dari pelanggan sebesar 85.000. Perhitungannya, penjualan dikurangi kenaikan piutang dagang atau gross, sama dengan 100.000 dikurangi 15.000. Penyajian arus kas aktivitas operasi memiliki dua alternatif untuk metode tidak langsung seperti gambar berikut. Beberapa perubahan dalam modal kerja mempengaruhi kas, namun tidak mempengaruhi laba bersih, seperti 1. Pembelian investasi jangka pendek, 2. Penerbitan wesel bayar jangka pendek untuk memperoleh kas, 3. Utang dividen. Jika entitas memperoleh rugi bersih, misal 100 juta rupiah, maka untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung. Nilai kerugian dinyatakan dalam minus atau angka negatif untuk memudahkan perhitungan. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Dan yang terakhir, transaksi non-kas yang signifikan. Entitas disyaratkan mengungkapkan transaksi-transaksi non-kas yang nilainya signifikan seperti 1. Memperoleh aset melalui penerbitan utang, termasuk sewa pembiayaan atau melalui penerbitan saham. 2. Pertukaran aset non-moneter. 3. Pembiayaan kembali utang jangka panjang. 4. Konversi utang atau saham preferen menjadi saham biasa. 5. Penerbitan saham untuk melunasi utang. Terima kasih.